Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1185 yang berjudul Leave Me Alone, tinggalkan aku sendiri. Dan judul chapter kali ini itu mengarah ya ke lagu ataupun aksi yang dilakukan oleh Brook pada chapter kali ini. Lalu covernya adalah cover request. Kita bisa melihat di sini buah Hancock yang berkata, "Aku ingin Luffy memakannya." Dan ya, ini cover request yang bertemakan Hancock di tengah pelatihan memasak yang sangat intensif. Nah, chapter kali ini dimulai dengan Ryuven mempercayakan Brook kepada Candle untuk melatihnya tata krama yang tepat. Dan Ryuven berkata di sana, "Candle, jadikan Brook sebagai pelayanmu dan ajari dia tata krama dan bahasa yang baik." Dan Candle menjawabnya dengan penuh cinta, "Baiklah, Ryuven sama." Kemudian kita melihat Brook dan Candle berjalan di halaman istana. Brook yang membawa pedang gede di sana berkata pula, "Wow, tempat ini memang banyak sekali wanita cantik di sekitar istana kerajaan. Satu wanita cantik lainnya. Skip yang itu. Wanita cantik yang lainnya lagi." Ya, ada 4 wanita di halaman itu. Mereka semua mengagumi Lady Candle. Dan benar, kalian gak salah lihat kelakuan Brook yang brengsek di sini. Dia ngeskip satu wanita yang badannya agak besar dibandingkan yang lainnya. Dan di sana, Candle tampak mulai muak dengan Brook ya dengan berkata, "Hentikan itu." Tapi di panel berikutnya, si Brook ini ya masih cengengesan dan kemudian berkata, "Tapi Candle adalah yang paling cantik di sini, nomor 1 di antara mereka semua." Dan Candle mulai berkata kembali, "Lady Candle, panggil aku dengan Lady. Kau seorang pelayan, ingat." Kemudian lanjut ya, di panel lainnya, Brook malah menghampiri satu wanita di sana, yang tentu bukan yang badannya gede ya. Dan Brook berkata di sana, "Pansu wo misete, tunjukkan celana dalammu." Dan benar, di tahap ini Brook masih brengsek baik tata bahasanya sekalipun, karena yang biasanya udah begini ya. Tentu saja mendengar itu ya, Candle murka di sana. Dan di halaman berikutnya, Candle mengantar Brook ke sekolah musik. Namun di sana Candle berkata kepada Brook ya, "Kau tidak suka memakai seragam." Dan Brook bilang di sana, "Jika aku dikurung di sekolah, aku tidak akan bisa menciptakan musik yang hebat. Tapi suatu hari nanti, aku ingin mengenakan pakaian konvoi itu." Dan Brook kemudian ya diberi gitar oleh Candle di sana. Bahkan sampai dia tidur, gitar itu ia peluk di dekapnya, membuat Candle yang melihatnya tersenyum bahagia sekaligus memberikan selimut kepada Brook. Sementara ya, di panel lainnya kita melihat bagaimana para prajurit konvoi itu iri dengan Brook dalam candaan. Mereka berkata, "Aku iri padamu, kau akan menjadi pengiring pelayan langsung dari Lady Candle." Dan di sana ya, Brook hanya tertawa, "Yohohoho." Lalu di panel lainnya, Brook dan Candle sedang berlatih ilmu pedang, mencucuk target dengan cepat. Dan di sana ya, Brook berkata, "Oi Candle, bukankah kau punya pria yang kau sukai?" Dan Candle meresponnya, "Sudah ku bilang, tambahkan Lady di sana. Aku emang ingin, tapi orang itu berada di luar jangkauanku. Karena itulah, agar aku bisa selalu berada di sisinya, sebisa mungkin aku berlatih pedang dengan jago." Tentu saja mendengar itu Brook berkata ya, "Jika kau berpakaian lebih seperti wanita, aku yakin kau akan menarik perhatiannya." Namun Candle berkata di sana, "Tidak perlu, hanya berada di sisinya saja sudah cukup bagiku." Dan Brook bilang dengan pedenya kemudian, "Di sisinya? Apakah yang kau maksud itu merujuk pada aku?" Tentu saja Candle berteriak, "Tidak!" Lalu di halaman berikutnya mereka berjalan di kota. Dan untuk pertama kalinya Brook bilang di sini, "Lady Candle, apakah Anda mengenakan pakaian dalam pria?" Dan Candle menjawabnya, "Tidak." Lalu Brook berkata kembali di sana, "Apa kalau begitu tunjukkan celana dalammu." Dimana di tengah-tengah keramaian itu ya, Brook masih membahas soal itu dengan tanpa tata bahasa yang bagus, membuat Candle sedikit muak di sana dan kemudian berkata kepada Brook, "Brook, kau sama sekali belum memperbaiki cara bicaramu. Ketika kau meminta sesuatu kepada orang lain, kau harus menggunakan bahasa yang sopan dengan benar."
Brooke terlihat memahami maksud Kendall dan karena Brooke memahaminya, di panel berikutnya Brooke kembali berkata, apakah boleh jika kau memperlihatkan celana dalammu padaku? Plok kali ini emang lebih sopan, tapi Brooke tetap dipukul Kendall di sana dan Kendall berkata, tentu saja tidak. Sebelum menggunakan bahasa sopan, kau harus punya kebijaksanaan dan tata krama dulu. Aku akan menghajar kau agar bersikap baik. Astaga, kekuatan dan kesopanan itu ya harus berjalan beriringan. Lalu Brooke bangkit di sana dan berkata, kalau begitu, aku akan melakukannya yang terbaik. Dan flashback masa kecil Brooke berakhir di sini dan kembali ke timeline 63 tahun yang lalu saat Suri masih 14 tahun dan juga saat Suri sedang berbicara dengan Brooke di sini. Dan Brooke ya kembali berkata di sana, Lady Kendall dikagumi oleh semua orang di sini. Dia seperti matahari kerajaan. Kalau dipikir-pikir, ada suatu waktu ketika suatu kapal world government terdampar di sini, di Esperia, dan itu membuat kerajaan ini dilanda kepanikan dan kekacauan melihat otoritas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya ada di kerajaan ini. Dan di sana, dengan tatapan kebingungan, Suri bertanya, Tendriu Bitot? Dan Brooke menjelaskan, ya mereka sangat mendominasi dunia. Mungkin karena tertekan atau tekanan itu membuat Kendall akhirnya terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Yang mana Brooke kembali melanjutkan perkataannya ya. Dan oh, betapa suramnya suasana hati warga saat itu ya. Aku seharusnya tidak tertawa, tapi rasanya seperti matahari terbenam saat itu. Tapi lihatlah, berita yang menyusul setelah itu sungguh menakjubkan. Putri Suri, ayahmu yang dulu dikenal sebagai julukan pangeran kasar, naik tahta sebagai raja. Dan pada saat itu, pernikahan juga dilaksanakan dengan ibumu, Lady Kendall. Esperia seperti tempat konser langsung dan diliputi sorakan sore yang sangat luar biasa. Dan kemudian kau lahir. Bukannya berburuk sangka ya, tapi hal ini datang sendiri gitu loh. Orang kayak gini datang ke Esperia dan tiba-tiba Kendall sakit berbulan-bulan dan kemudian si Kendall ini diminta nikah dengan Reuven. Apalagi seharusnya Kendall ini adalah sosok figur influencer top lah kalau kita katakan dengan kasar. Dan apakah demi menyelamatkan martabatnya Reuven menikahinya? Nah, di sini kemudiannya Brooke mulai bernyanyi. Putri Suri, seluruh negeri ini dipenuhi kegembiraan ketika dirimu lahir. Tunjukkan wajahmu, lucu sekali. Kemenangan bagi sang ibu. Aku agak melenceng dari topik, tapi itulah mengapa aku sangat menyayangi orang tuamu. Aku bahkan rela mengorbankan hidupku untuk mereka berdua. Mereka adalah dermawan terbesarku. Dan silakan dengarkan ini, Throw Away Rocks. Kemudian ya di halaman berikutnya Suri tampak mulai cemberut di mana Suri bilang, Papa mama. Lalu Brooke, bagaimana jika aku dalam bahaya? Dan Brooke di sana langsung berkata, tentu saja aku akan mempertaruhkan nyawaku. Namun Suri di sana berkata pula, karena aku anak papa dan mama. Dan Brooke kembali berkata ya, karena itu kau Suri. Lalu Suri tampak masih merajuk di sana dan berkata, terlalu lambat, katakan dari hati. Dan Suri begitu cemberut, tapi pada akhirnya Brooke menenangkannya dengan memberikannya suatu permen lollipop spiral, yang mana mereka kemudiannya mulai berlatih kembali pedang. Dan setelah itu kemudian Suri digendong di pundaknya Brooke. Suri melihat kedua orang tuanya dan berkata, Bapak. Tapi Reuven di sana bilang, seharusnya ayah. Kau ini apa? Anak kecil? Lalu Suri kembali berkata, ayah, aku juga sangat mencintaimu. Dan di sana Raja Reuven sangat tersipu dan Ratu Kendall hanya tersenyum di sana. Lalu sebuah halaman ditampilkan yang berisi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kalian bisa lihat di sini, mereka hidup dengan penuh kebahagiaan. Dan di momen itu ya, Brooke sempat berkata pula kepada Suri, ketika kau ingin mandiri dari orang tuamu, bagaimana kalau kau menyanyikan lagu ini, tinggalkan aku lebah. Tentu saja
Suri bertanya-tanya itu bahasa macam apa, tapi Brook berkata itu adalah dialek dari sebuah negara di barat yang disebut Kamigata. Dan sebagai catatannya, judul lagu tadi itu bermakna Hotoki na Hare, dan itu dialek Kansai yang berarti tinggalkan aku sendiri. Kemudian di halaman berikutnya narator berkata, pada tahun dimana Suri 15 tahun, musik menghilang di Esperia Kingdom. Suara yang dihasilkan dari alat musik begitu mengerikan. Pada tahun itu pula negara itu dilanda kabut tebal, dan kabut itu bertahan selama setengah tahun. Alat musik yang merupakan harta karun negara membusuk, dan kabut berubah menjadi asap kotor menyelimuti seluruh pulau. Yang bergema di seluruh kota bukanlah musik, melainkan hanya suara batuk orang-orang. Dan di sana kita bisa melihat Brook bernyanyi dengan gitar yang busuk, dan Brook berkata, "Mari sebarkan musik." Kemudian ya, narator kembali berkata, asap beracun itu menyerang paru-paru puluhan ribu orang dan merenggut ratusan nyawa. Dan kita melihat Candle di sana berkata, kabut itu pasti akan menghilang. Lalu narator di halaman berikutnya kembali berkata, dihantam satu demi satu peristiwa-peristiwa yang tak terbayangkan, negara ini hanya semakin lelah dan kelelahan. Kabut telah hilang, tapi bekas lukanya terus ada mendorong bangsa ini ke tepi jurang. Dan kita bisa melihat juga di sana ada pemakaman Candle, yang artinya Candle meninggal dunia. Ryuven dan Brook atau Suri dan warga semuanya menangis terseduh-seduh. Lalu ada penjaga yang kemudian melaporkan kabar buruk lainnya. Yang mulia, kami tidak bisa atau tidak mampu mengumpulkan dana untuk upeti. Sementara di sisi lainnya kita bisa melihat Suri dan Brook sedang berlatih atau bertarung pedang. Dan di sana kita bisa melihat Brook sedikit kesulitan. Lalu ya, di panel berikutnya hujan turun dan mereka berdua saling ngobrol hal yang menarik. Dan Brook berkata seperti ini, "Putri, kadang kau bergerak seolah-olah bisa melihat masa depan." Wow, dang, ini dia plot yang kutunggu. Ini dia bahasan yang kutunggu. Akhirnya disinggung juga. Jadi ya, harusnya sekarang ini sudah terjawabkan apa spesialnya dari mata Gungko itu. Mata Gungko yang beda warna ini dulu menjadi pertanyaan banyak orang. Ada yang bilang mata Gungko itu rabun, buta, ataupun semacamnya. Ada juga yang bilang mata Gungko bisa melihat suara, yaitu poin yang kami bahas di podcast kemarin ya. Dan sepertinya pernyataan itu saat ini mungkin menyerempet ya, karena gini kujelaskan poinnya. Brook bilang bahwa Gungko itu seolah-olah melihat masa depan. Benar, ini kemungkinan hanya Kenbun. Tapi akan jadi menarik jika kemampuan Gungko atau Suri ini murni melihat seolah-olah masa depan. Gampangnya gini ya, kalau kalian pernah nonton Fire Force, ini kayak kekuatan Inka. Teknik seperti melihat masa depan. Kalau Kenbun itu beneran lihat masa depan, benar-benar ngelihat 2 detik atau 5 detik ke masa depan. Tapi mata Inka di Fire Force itu ya hanya melihat satu garis panas sebelum bahaya datang. Dan juga satu garis lainnya, start and finish, untuk melakukan suatu penyerangan yang optimal. Singkatnya, kemampuan Inka itu ya mengetahui serangan lawan dan bagaimana menyerang lawan dengan melihat garis yang muncul seperti dari masa depan. Jadi, mata Suri ini kemungkinan kayak begitu. Dan menariknya, ini mungkin alasan kenapa Oda Sensei membuat buah iblisnya Gungko atau Suri ini adalah Arrow, yang secara teknik itu mirip dengan teknik menyerangnya Inka. Bahkan ini mungkin jadi alasan juga kenapa Gungko atau Suri ini pada waktu itu ya tetap bisa menyerang Loki, padahal Loki sudah membaca arah dari serangan si Gungko ini. Dan benar, untuk saat ini yang patut dicurigai itu adalah Sanji. Kenapa? Sanji selalu beraksi dengan suara Nami dan tahu lokasinya. Selain itu juga, bagaimana Sanji bereaksi dengan katakuri yang bisa melihat masa depan. Apakah Sanji pada dasarnya emang bisa melihat suara? Ditambah, Oda Sensei membuat perumpamaan ataupun analogi kemampuan Sanji sebagai mata radar. Dan berbicara soal radar, harusnya ini konsep yang sesuai. Mata yang bisa
melihat suara atau gelombang radio. Dan benar ya, ini kembali ke konsepnya Enel yang pada dasarnya juga disebut sebagai Kenbun itu suara. Jadi, singkat cerita di sini adalah mata suri ini adalah Kenbun suri, fitur paling alami dari teknik Kenbun yang sudah ada sejak lahir. Bukan merasakan, tapi benar-benar melihat benang masa depan. Dan jika itu benar, ini cukup menarik ya, karena berpotensi bisa melihat benang masa lalu. Oke, kembali ke chapter ya. Di sana Suri kemudian berkata kepada Brook, "Hehe, aku ini ingin menjadi seperti mama, maksudku ibu." Dan Brook bilang, "Aku yakin kau punya potensi lebih daripada cukup, tapi seorang putri yang bertarung di garis depan, ayahmu pasti akan..." Yang mana? Kemudiannya Suri langsung berkata di sana, "Sepertinya saat ini ayah sedang terganggu oleh sesuatu akhir-akhir ini." Dan Brook menjelaskan kalau saat ini dirinya bisa menebak masalahnya itu. Namun Brook berkata, "Untuk saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya perlu taat kepada raja." Dan mendengar ucapan Brook di saat itu, Suri langsung terpikirkan suatu hal dan berkata kepada Brook, Brook, bukankah kau ingin menjadi bajak laut?" Yang mana Brook kemudian meresponnya, "Rasa syukur datang lebih dulu. Mimpiku itu bisa saja dengan mudah menjadi nomor 2. Dan Suri kemudian meresponnya, "Saat itu tiba, aku ikut bersamamu ya." Dan jelas Brook melarangnya, tapi Suri ngotot bilang ikut dan cobalah untuk menghentikanku saat itu. Sementara itu ya, di halaman berikutnya kita melihat wajah frustasi Ryuven yang berkata, "Ini akan jadi perang. Musuhnya adalah World Government." Dan Brook yang mendengarnya di sananya meresponnya, mengerti dan langsung cabut dari tempat itu. Sementara para prajurit lainnya bertanya kepada Ryuven, "Yang mulia, tolong beritahu kami alasannya." Dan Ryuven berkata, "Mereka, World Government, menuntut 1000 budak. Itulah satu-satunya cara untuk dibebaskan dari upeti surgawi tahun ini. Dan budak yang dibawa ke tanah suci tak berbeda dengan menerima kematian itu sendiri. Dalam 2 bulan, World Government, kapal mereka akan tiba di sini. Aku tak berniat memilih dan menyerahkan korban jiwa." Kemudian di halaman berikutnya kita bisa melihat Brook ada di kota dan warga di sana pada bertanya kepadanya, "Apakah negara ini sudah tamat, Kapten? Bukankah negara-negara non-afiliasi hanya akan berubah menjadi zona tanpa hukum? Benarkah semua dirampok? Aku dengar sebuah negara di West Blue menghilang baru kemarin." Dang, sudah kuduga sebelum God Valley pasti ada korban sebelumnya. Di mana sebelumnya kita sempat mengatakan kalau North Blue itu punya ciri yang sama, yaitu mengenal cerita Sora dan juga Jerma, maka West Blue kemungkinannya adalah punya nasib yang sama, yaitu tepa hunting para Tenryubito dan World Government. Apakah itu jadi benar? Tapi ya, di sana di panel berikutnya Brook sangat positif dan mulai bernyanyi sambil menjawab, "Ya, aku belum pernah mendengar itu. Di lautan badai itu, bahkan World Government pun takut mendekat. Ada perjuangan bernama samurai dan ras raksasa. Itulah jenis tempat yang dikatakan ada. Seperti takut pada lebah. Sekali lagi, disengat, aku akan lari. Pikirkan dengan baik, aku tak punya apa-apa lagi yang bisa diambil dariku." Dan mendengar lagu itu ya, para warga tertawa. Lalu tawa yang muncul tadi itu dari nyanyian itu ya berubah jadi kekacauan. Terdengar sebuah teriakan. Skuad ke-12 bergerak dan kita bisa melihat Brook berlari menuju istana, menebas para Marine dan juga agen daripada World Government sepanjang jalannya. Dan pula di saat itu ya terdengar atau kita mendengar suatu lagu latar yang berkata, "Biarkan aku sendirian." Sementara di sisi lainnya kita melihat prajurit lainnya di sana berkata, "Aku tak pernah dengar sebanyak ini yang datang. Jangan biarkan mereka menginjak daratan." Lalu sebuah musik kembali muncul di sana. "Biarkan aku sendirian, seperti di pinggir peta, tapi ada nama yang tak akan hilang. Tempat ini tak akan mudah diambil alih." Dan para prajurit di sana mulai bertanya kepada Brook, "Kapten, musuh sudah mencapai istana." Dan Brook terlihat dengan was-was di sana bilang, "Segel tangga, aku akan OTW."
Lalu kita melihat di kelas balik sedikit ya, kalau Ryuven dan Suri itu sedang bertengkar. Suri di sana bertanya kepada Ryuven, mengapa aku tak boleh bertarung? Dan Ryuven menjelaskan, jangan bodoh, jika kau tertangkap kita semua tidak akan berdaya. Sementara itu ya, Brook di situ masih berlari menuju kastil dengan berkata, tolong jangan lakukan hal sembrono, Putri Suri. Dan kemudian kita melihat banyak musuh mulai menjaga Brook, tapi Brook mengalahkan mereka dengan mudah dengan Yajuk Giri. Dan Brook kembali berkata di sana, oh Putri Suri, taman tempat aku biasa berjalan-jalan bersamamu sekarang terbakar. Oh yang mulia, tempat pembuangan sampah tempat aku biasa bermain bersamamu juga terbakar. Dan kembali sebuah lagu terdengar di sana, biarkan aku sendirian, biarkan aku sendirian. Pinggir peta boleh bersinar. Jika aku benar-benar marah besar, kalian semua akan terkejut dan gemetar. Dan Brook kemudian berkata di sana, yang mulia Putri Suri. Dan ya, Brook sudah mencapai pintu ruangan tahta. Dan ketika Brook membukanya, kita melihat pemandangan di dalam itu sangat mengerikan. Brook sangat kaget melihat apa yang ada di depannya. Kita melihat Putri Suri dengan sayap seperti kelelawar dan tanduk berdiri di atas kepalanya. Dan hal yang sama juga ada di atas tubuhnya Ryuven yang saat ini terbaring kaku seperti sudah mati. Kita melihat sosok bayangan berapi yang mirip Gorosei dalam bentuk siluet, dan benar itu punyanya Mars, atau dengan kata lain itu adalah Gorosei Mars. Dan kita juga melihat seorang God Knight duduk di sana dengan suatu hal, dengan merokok atau cerutu. Sementara itu mata Suri berkilauan dan Suri di sana berkata kepada Brook, ya, perang sudah selesai. Bukankah kau senang, Brook? Dan chapter kali ini ditutup dengan catatan editor yang berkata, apa yang sebenarnya terjadi di istana.